13 10 20 10 27 dari kelas PGMI 01 Angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pemangku Ibu Ines Prasetya MPD dengan mata kuliah pendalaman IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mengajar, yaitu pada kelas 3 SD atau MI dengan materi lingkungan alam dan buatan. Langsung saja ke video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Tolong ketua kelasnya silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dengan berdoa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tolong tempat duduknya dirapikan dulu. Sudah, duduk yang rapi ya. Baiklah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, pastinya belajar IPS. Tapi materinya ada yang tahu kita mau pelajaran materi apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi pelajaran nih, Ibu mau menunjukkan ke kalian sebuah tayangan video. Nah, tapi kalian harus memperhatikan supaya nanti kalau Ibu tanya ya, kalian bisa menjawabnya. Oke? Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di pagi hari yang sangat cerah ini, Andi akan berangkat menuju ke sekolah. Ini adalah rumah Andi. Andi akan pergi sekolah pada pukul 6.30. Jalan untuk menuju ke sekolah Andi harus melewati hutan. Hutan ini sangat sejuk sekali. Kemudian setelah itu Andi melewati pegunungan, sungai, dan melewati rumah-rumah warga. Dan setelah itu Andi melewati puskesmas. Dan tibalah Andi di sekolahnya. Ini adalah sekolah Andi. Sudah ya menyaksikan tayangan videonya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa maksud dari video tadi? Ada yang tahu? Nah, jadi ya, maksud dari video tadi itu kita hari ini ya akan membahas mengenai tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Loh, Bu, apa maksud dari video tadi? Ada hubungannya dengan materi kita? Tentu ada. Nah, jadi ya, lingkungan alam ya, itu adalah lingkungan yang ada dengan sendirinya dan diciptakan oleh Tuhan. Nah, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya kalau untuk lingkungan alam tadi ya, contohnya itu misalnya gunung, kemudian laut, sungai, hutan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari lingkungan alam. Nah, untuk lingkungan buatan ya, contohnya itu seperti rumah, kemudian juga gedung-gedung tinggi ya,
mall ya, seperti itu, rumah sakit, kemudian juga sekolah. Nah, sekolah ini adalah lingkungan buatan ya. Kemudian juga apalagi nih, contohnya misalnya masjid ya, itu adalah salah satu contoh lingkungan buatan. Nah, kemudian nih ibu bawain contoh ya, bawain sebuah media untuk supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini ibu ada beberapa gambar nih. Ibu mau tanya sama kalian ya. Jadi ibu punya gambar pantai. Nah, pantai ini termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan alam ya. Nah, karena manusia tidak bisa membuat pantai ya. Pantai itu ada dengan sendirinya ya. Kemudian nih, hutan. Hutan termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan alam ya, karena manusia tidak bisa membuat hutan. Hutan itu ada dengan sendirinya ya, ini hutan ya. Kemudian nih, gunung. Gunung termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan alam juga ya. Manusia bisa tidak membuat gunung? Tidak bisa ya kalau untuk gunung ya, karena ada dengan sendirinya, karena diciptakan oleh Allah. Kemudian nih, jalan raya. Nah, sekarang mau tanya, jalan ini termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan buatan ya. Kalau lingkungan alam tadi yang yang ada dengan sendirinya. Kalau lingkungan buatan, jalan ini kan dibuat oleh manusia. Kita bisa bisa menuju ke rumah atau ke suatu tempat itu karena ada jalan, dan jalan itu dibuat oleh manusia ya. Kemudian taman. Kita biasa main di taman. Kita misalnya kalian bermain bola atau piknik bareng keluarga di taman. Taman itu termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan buatan ya, karena buatan manusia ya. Taman itu bisa indah, dirapihin sama orang-orang untuk dikunjungi supaya lebih enak dilihat, seperti itu ya. Kemudian nih, udah tahu dong, ini tempat kalian tinggal, rumah, termasuk lingkungan apa? Ya, lingkungan buatan ya. Rumah itu termasuk lingkungan buatan. Jadi yang buat rumah kalian siapa? Tukang bangunan kan ya, yang pasti manusia ya yang buatnya. Nah, jadi rumah termasuk lingkungan buatan. Nah, kemudian di sini ibu akan menjelaskan mengenai manfaat lingkungan alam. Lingkungan alam itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya saja misalnya sungai. Sungai itu banyak manfaatnya. Kenapa? Karena dimanfaatkan manusia untuk misalnya mencari ikan, kemudian juga misalnya untuk airnya itu untuk untuk mandi misalnya digunakan ya. Kemudian juga jalan maksudnya kalau untuk lingkungan alam itu misalnya hutan itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya kan banyak sekali nih hutan yang digunakan, misalnya pohonnya itu untuk membuat buku atau kertas ya. Nah, itu dimanfaatkan sama manusia biasanya, seperti itu. Hutan itu tempat berlindungnya para hewan ya. Untuk apa? Ya, intinya pohon itu biasanya sebagai tempat perlindungan para hewan biasanya. Kemudian juga kalau untuk lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan itu misalnya rumah. Rumah itu merupakan tempat tinggal kita. Berarti banyak manfaatnya kan rumah kita, tempat untuk tinggal kita, tempat untuk tidur, tempat untuk berteduh ya, terhindar dari panas dan hujan. Nah, itu fungsi rumah ya, itu manfaatnya rumah. Kemudian sekolah. Sekolah itu tempat kita untuk menuntut ilmu ya.
tempat kita mencari ilmu supaya kita jadi pintar, supaya kita jadi orang yang cerdas ya. Itu banyak manfaatnya ya. Kemudian pasar misalnya, itu kan termasuk lingkungan buatan. Nah, pasar itu dimanfaatkan untuk misalnya kita belanja bahan pangan, terus juga kita belanja pakaian. Nah, itu kan banyak manfaatnya. Kemudian juga misalnya rumah sakit ada manfaatnya. Ya ada pastinya kan, untuk kita kalau misalnya kita sakit ke rumah sakit berobat supaya sembuh ya kan. Nah, itu dia tadi. Jadi sekarang Ibu mau tanya sama kalian nih. Kalian sudah paham atau belum mengenai materi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan? Sudah paham semua ya mengenai lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Nah, sekali lagi nih, Ibu mau tanya sama kalian. Taman termasuk lingkungan apa? Buatan. Kemudian, jalan termasuk lingkungan apa? Buatan juga. Pintar. Kemudian, gunung termasuk lingkungan apa? Lingkungan alam ya. Kemudian ini pantai termasuk lingkungan apa? Lingkungan alam juga. Kemudian nih, hutan termasuk lingkungan apa? Buatan. Oke, sekarang sudah paham ya, rumah juga termasuk lingkungan buatan. Semuanya sudah paham, sudah pintar. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi, lingkungan alam adalah lingkungan yang ada dengan sendirinya dan diciptakan oleh Tuhan. Contohnya, gunung, laut, kemudian hutan, dan lain sebagainya. Kemudian, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tadi rumah, kemudian taman, kebun, gedung-gedung tinggi, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, terus Ibu mau tanya ini juga, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kalau misalnya di sungai, kita jangan membuang sampah sembarangan di sungai ya, jangan membuang sampah di sungai karena sungainya bisa tercemar. Kemudian kalau misalnya di jalan, kalau misalnya kita lagi jalan nih, lagi jalan-jalan sama orang tua kita misalnya, kita jangan buang, misalnya lagi makan permen atau apa, jangan langsung dibuang sembarangan gitu aja, karena itu bisa merusak lingkungan kita, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita lagi misalnya kita melihat penebangan hutan secara liar, itu jangan ya, jangan sampai. Kenapa? Karena itu bisa merusak lingkungan. Akibatnya apa? Tanah menjadi longsor dan juga banjir ya. Tentunya kita sendiri yang merasakan banyak sekali bencana kalau kita tidak menjaga lingkungan kita sendiri. Kemudian juga kita jangan sampai membuang sampah di sungai juga atau sampah di selokan, itu kan bisa menyebabkan banjir. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga kalau kita tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, kita juga terhindar dari segala macam penyakit. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.